Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulanailatus Azara dengan NIM 050102200025. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang sebelumnya telah saya buat, yakni berjudul mengenai landasan hukum dalam proses konsiliasi. Baik, sebelum masuk ke dalam materi yang saya ambil, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi dua, ada yang non litigasi dan litigasi. Nah, non litigasi ini yakni penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Dan selanjutnya yakni alternatif yang kedua, adanya alternatif penyelesaian sengketa secara litigasi. Apa sih penyelesaian sengketa secara litigasi itu? Penyelesaian sengketa secara litigasi yakni penyelesaian yang dilakukan dalam pengadilan. Kemudian penyelesaian sengketa dalam non litigasi itu ya ada secara negosiasi, terus konsultasi, ada mediasi, ada konsiliasi, dan ada penilaian ahli. Jadi materi yang saya ambil saat ini adalah proses landasan hukum dalam proses konsiliasi. Jadi konsiliasi masuk dalam non litigasi. Jadi penyelesaiannya ada di luar pengadilan, seperti itu. Biasanya pengusaha yang memiliki kayak hubungan industri itu ya, itu tuh mereka kalau misalnya ada permasalahan atau perselisihan antara para pekerja atau hubungan industri dengan yang lain, mereka biasanya menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara konsiliasi atau penyelesaian sengketa dengan non litigasi. Karena penyelesaian sengketa secara non litigasi ini memiliki keunggulan yang paling mencolok, yakni biaya yang terjamin lebih murah dan waktu dalam menyelesaikan masalah ini lebih cepat daripada penyelesaian sengketa yang ada di litigasi. Seperti itu. Baik, sekarang masuk ke dalam pembahasan mengenai landasan hukum dalam proses konsiliasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari konsiliasi sendiri itu apa sih? Konsiliasi yakni penyelesaian sengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa yang kemudian dibantu oleh konsiliator. Konsiliator sebagai pihak netral di antara para pihak yang bertujuan untuk dilakukannya kesepakatan bersama agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi konsiliator ini sifatnya netral dan dia itu bertujuan memberikan pendapat untuk menyelesaikan memecahkan permasalahan yang ada di dalam perselisihan dari kedua belah pihak tersebut. Jadi konsiliator ini tidak boleh memihak dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Itu tidak boleh. Pokoknya sifatnya dia itu harus netral. Tidak boleh memihak salah satunya, seperti itu. Nah, konsiliasi ini bisa terwujud kalau konsiliasi ini mewujudkan keinginan yang dimiliki dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan kesepakatan bersama dalam secara kekeluargaan, seperti itu. Jadi mereka tuh berharap bisa menyelesaikan masalah itu dengan damai dan disepakati bersama. Apabila adanya perselisihan dalam kepentingan bersama ataupun perselisihan lainnya yang kemudian menimbulkan sengketa, maka hal ini dapat diselesaikan dengan konsiliasi. Karena secara umum konsiliasi dianggap sebagai sarana untuk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih. Kemudian ada pun pengertian menurut para ahli, yakni menurut Munir Fuadi. Beliau beranggapan bahwasanya konsiliasi yakni memiliki kesamaan dengan mediasi, yakni penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan adanya pihak netral sebagai solusi dalam memecah permasalahan. Dan pihak netral tidak memihak salah satu dari kedua belah pihak. Kemudian adapun
pengertian dari konsiliasi menurut M. Marwan dan Jimmy P. Mereka beranggapan bahwasanya konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan adanya keinginan kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang bersengketa agar sengketa dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi apabila kesepakatan dari kedua belah pihak itu telah tercapai, maka konsiliator yang di sini sifatnya sebagai penetral itu memanggil lagi ke para pihak untuk dibuatkannya perjanjian dari kesepakatan tersebut. Jadi setelah adanya kesepakatan bersama, kemudian konsiliator membuatkan perjanjian bagi kedua belah pihak. Kemudian perjanjian tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian tersebut, atau di tempat pengadilan negeri setempat ya, seperti itu. Jadi nanti yang bertugas mendaftarkan itu nanti bakalnya konsiliator ya. Terus kemudian kalau misalnya dari salah satu kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut, salah satu pihak bisa mengajukan eksekusi yang dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Mengapa para pihak tadi bisa mengajukan eksekusi? Karena dua belah pihak tadi sudah melakukan kesepakatan bersama untuk berdamai ya kan. Terus habis itu mereka membuat perjanjian. Perjanjian ini tadi kan sama konsiliator didaftarkan ke pengadilan. Jadi ya kayak tadi, apabila salah satu pihak melanggar, jadi salah satu pihak itu bisa mengajukan eksekusi tersebut. Terus perjanjian yang telah didaftarkan tadi itu juga sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi kekuatan hukum akta konsiliasi yakni berkekuatan hukum tetap. Jadi bisa diajukan langsung ke pengadilan kalau misalnya salah satu dari belah pihak tidak menjalankan peraturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Sama saja dengan manifestasi. Seperti itu. Terus kemudian tadi sudah mengenai pengertian dari konsiliasi dan para ahli. Kemudian konsiliasi nantinya dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan bersama, didasarkan adanya kesepakatan bersama, dan kemudian akan dibuatkan perjanjian. Terus kalau misalnya konsiliasi ada di dalam apabila adanya perselisihan di dalam hubungan industrial, bagaimana sih kalau melakukannya penyelesaiannya dengan konsiliasi? Jadi cara penyelesaiannya itu sama saja ya. Tapi pokoknya secara umum itu cara penyelesaiannya sama saja, hanya berbeda pada perselisihan yang ditangani. Ya, terus kemudian ya, kan konsiliasi ini sama saja dengan mediasi, hampir sama dengan mediasi. Karena mediasi juga adanya pihak ketiga sebagai pihak netral dalam kedua belah pihak yang sedang berselisih. Tapi di sini konsiliasi ini atau konsiliator. Ya, konsiliator itu sifatnya lebih aktif daripada mediator. Adapun karakteristik yang bisa dijadikan perbedaan dari konsiliasi dan mediasi, yakni yang pertama, konsiliasi ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau di luar pengadilan, sama dengan mediasi, masih sama ya. Terus habis itu yang kedua, konsiliasi bertujuan yakni tercapainya keinginan dari para pihak, adanya kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah dan terjamin tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sifat ini hampir sama juga dengan mediasi. Terus yang ketiga, pihak ketiga dalam konsiliasi disebut dengan konsiliator. Bedanya mediasi dan konsiliasi, kalau konsiliasi itu pihak ketiganya namanya konsiliator. Kalau mediasi pihak ketiganya namanya mediator.
yang mana sifatnya konsiliator ini bersifat netral dan aktif dalam memberikan usulan pendapat. Jadi dengan adanya usulan pendapat dari konsiliator itu berguna dalam memecahkan masalah adanya perselisihan tadi. Terus dan konsiliator sebelumnya diterima oleh para pihak dalam tugasnya. Jadi kalau misal konsiliator itu tidak bisa langsung kayak aku jadi konsiliatornya kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi harus adanya diterimanya oleh kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya kedua belah pihak itu mau dengan konsiliator ini, jadinya itu boleh, konsiliator ini boleh menjalankan tugasnya seperti itu. Jadi tidak bisa asal menang langsung menjadi konsiliator, itu tidak bisa. Terus konsiliator ini tugasnya yang paling pasti yakni membantu menyelesaikan perkara. Terus yang keempat, meskipun konsiliator memiliki tugas sebagai pemecah masalah, akan tetapi konsiliator tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan perundingan secara berlangsung. Jadi konsiliator ini kan pihak penengah, terus dia kan yang memberikan saran-saran, usulan dalam memecahkan masalah bersama. Jadi konsiliator ini tidak bisa langsung kayak, iya benar apa yang dikatakan oleh pihak ini. Gimana kalau kita langsung ambil kesimpulan pakai saja apa yang dibicarakan oleh pihak ini, itu tidak boleh. Jadi kan dia sebagai pihak penengah, pihak netral, jadi tidak bisa langsung menyimpulkan keputusannya dia melalui secara langsung seperti itu. Jadi harus adanya kesepakatan. Jadi misalnya konsiliator ini memberikan usulan ini, terus kedua belah pihak sepakat, nah itu bisa dipakai usulannya dia seperti itu. Jadi harus ada perundingan terlebih dahulu, tidak boleh langsung pemikiran dari dia sendiri juga tidak boleh. Terus kemudian yang kelima, ada syarat-syarat kesepakatan para pihak disusun oleh konsiliator. Jadi di konsiliator ini nanti akan menyusun syarat-syarat untuk terbentuknya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum yang digunakan dalam proses konsiliasi. Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 10, yang dimana dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai beberapa cara penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan atau yang dinamakan dengan non-litigasi, yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini didasarkan dengan adanya kesepakatan para pihak dan kemudian dilakukan perjanjian bersifat tertulis. Dengan adanya UU ini diharapkan bahwasannya dalam menyelesaikan sengketa tidak sampai berlarut-larut, karena penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau non-litigasi ini jangka waktu dalam menyelesaikan sengketa jauh lebih relevan pendek daripada menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi seperti itu. Kemudian landasan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan proses konsiliasi itu juga menggunakan landasan hukum yakni UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial. Dalam UU ini disebutkan bahwasannya konsiliasi pada pasal 1 angka 30 yang berbunyi konsiliasi hubungan industrial, yang selanjutnya disebut konsiliasi, adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsiliator yang netral seperti itu. Kemudian berdasarkan UU tersebut, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan dalam hubungan industrial dengan menggunakan konsiliasi. Pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sampai dengan pasal nomor 28 UU PHI ini perselisihan hubungan industrial dijelaskan mengenai prosedur mengenai perselisihan melalui konsiliasi.
Jadi dalam UU ini itu dijelaskan mengenai konsiliasi tidak hanya definisinya saja, akan tetapi juga menjelaskan mengenai tata cara, jangka waktu dalam praktek penggunaan konsiliasi yang diutamakan di PHI. Dan dijelaskan pula mengenai konsiliator. Kemudian penyelesaian sengketa menggunakan konsiliasi ini didasarkan oleh kesepakatan dan perjanjian. Jadi apabila kesepakatan telah tercapai dan kemudian dibuatkan perjanjian, maka kemudian dibuatkannya perjanjian. Dengan adanya undang-undang tersebut atau landasan hukum yang sebelumnya, yakni pada pasal landasan hukum nomor 30 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 mengenai perselisihan hubungan industri ini merupakan bukti bahwasanya negara tidak memiliki batasan dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non-litigasi maupun litigasi. Secara non-litigasi tidak hanya konsiliasi saja, ada mediasi yang hampir sama dengan konsiliasi, kemudian negosiasi, konsultasi, ataupun penilaian para ahli. Baik, sampai sini penjelasan dari saya mengenai landasan hukum proses konsiliasi. Jadi apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang masih agak berbelit-belit karena saya juga masih dalam proses belajar dalam public speaking saya, jadi mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku dalam video ini. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.